Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Perkenankanlah, saya Muhammad Hamdan Wabi Yasin dari kelas A40 akan membuat video atau tutorial cara menghilangkan najis atau toharah atau bersuci, cara menghilangkan najis. Sebelum saya mempraktekkan cara-cara menghilangkan najis, baik dari najis mukhaffafah, mughalladhah ataupun najis mutawassithah, perlu diketahui bahwasanya kita hidup sehari-hari, khususnya orang Islam, itu pasti akan melakukan kewajiban, yakni kewajiban melakukan sholat 5 waktu. Dan syarat sah seseorang melakukan sholat yaitu dengan syarat dia harus suci dari najis, toharah dari najis. Nah, najis sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada kalanya najis itu dikatakan najis mukhaffafah, ada kalanya najis itu dinamakan najis mughalladhah, dan ada kalanya najis itu dikatakan najis mutawassithah. Pengertian dari najis mukhaffafah sendiri atau sering kita sebut dengan najis ringan, yaitu najis yang dikeluarkan oleh bayi laki-laki atau kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan umurnya itu belum genap 2 tahun. Jadi najis itu dikatakan najis mukhaffafah apabila najisnya itu najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, ketika bayi itu walaupun baru berumur 2 hari, akan tetapi bayi itu langsung makan selain ASI, contohnya pisang atau bubur, nanti otomatis najis air kencingnya itu langsung dihukumi mutawassithah. Nah, terus berbeda lagi ketika bayinya itu bayi perempuan. Kalau bayi perempuan, baik dia belum pernah makan apa-apa, hanya makan ASI dan umurnya belum 2 tahun, tetap kalau bayinya perempuan itu langsung dihukumi najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Tapi kalau najis laki-laki itu selama dia belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, nanti bayi itu dihukumi najis mukhaffafah. Nanti cara mensucikannya yaitu dengan cara kita mencipratkan air ke bagian yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis mughalladhah. Kalau najis mughalladhah itu najisnya anjing atau babi, itu najis atau salah satu anak dari keduanya, baik dari anjing ataupun dari babi, itu nanti dihukumi najis mughalladhah. Nah, ini najis yang sangat berat. Nah, cara mensucikannya pun berbeda dengan najis-najis yang lain. Karena nanti cara mensucikannya itu kita harus menyiapkan 7 air atau 7 ember atau 7 gayung, ya. Bisa kita katakan ember lah. 7 ember yang mana salah satu dari ketujuh itu harus dicampuri dengan debu atau tanah.
Dan perlu diketahui sebelum disiram dengan 7 ember itu dan yang salah satunya dicampuri debu, itu harus bersih terlebih dahulu. Dalam artian ketika ada satu benda terkena najisnya babi itu harus dihilangkan terlebih dahulu, harus hilang. Harus kalau berbentuk kotoran ya kotorannya itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Kalau sudah hilang baru kita siram dengan 7 basuhan itu yang salah satunya itu harus dicampur debu. Itu salah satu ya. Baik basuhan yang pertama ataupun kedua ataupun ketiga itu nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya yang 7 itu harus ada debunya. Dan bukan harus satu ember. Seumpama ketujuh ember itu mau diisi debu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting itu minimal itu dari ketujuh itu dikasih satu atau dikasih debu, minimal itu salah satunya itu dikasih debu. Kalaupun kesemuanya mau dikasih debu ya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting harus dicampur dengan debu, baik salah satunya ataupun semuanya nggak apa-apa. Kalau ketujuh air tersebut tidak ada yang diberi debu atau tanah, nanti bisa menjadikan tidak bisa suci atau tidak bisa mensucikan. Nah itu najis mughalladzah, makanya disebut juga najis berat. Kemudian yang ketiga itu najis mutawassithah. Kalau najis mutawassithah itu selain najis mukhafafah dan mughalladzah. Berarti selain najis mukhafafah dan mughalladzah yang saya terangkan tadi nanti langsung dihukumi najis mutawassithah. Nah ini najis mutawassithah niku yang sering kita jumpai dan sehari-hari kita juga pasti akan menjumpai najis mutawassithah. Itu pasti. Makanya kita harus tahu caranya menghilangkan najis mutawassithah itu dengan benar itu seperti apa. Kemudian najis mutawassithah itu juga dibagi menjadi dua. Nah, najis mutawassithah itu dibagi menjadi dua. Satu najis mutawassithah yang ainiyah, kemudian najis mutawassithah yang hukmiyah. Nah, kalau najis mutawassithah yang ainiyah itu najis yang masih ada bau, rasa, warna dan bentuknya. Bau, rasa, warna dan bentuk itu masih ada. Itu dikatakan najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah itu najis yang tidak mempunyai bau, rasa ataupun warna, bentuk jelas itu nggak ada. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, cara mensucikan najis mutawassithah ya kita harus menghilangkan najis ainiyahnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Yaitu ketika ada kotoran hewan, contohnya itu ya, contohnya najis mutawassithah, contohnya kotoran hewan, baik itu kucing ataupun ayam. Itu ketika ada kotoran ayam, contohnya ini kotoran ayam, itu ketika kita akan menghilangkannya atau mensucikannya itu jangan langsung kita siram, tapi dengan cara kita bersihkan dulu ainiyahnya atau bentuknya itu harus kita hilangkan. Jangan langsung disiram. Kalau langsung disiram itu akan malah bertambah banyak. Yang terkena najis itu akan semakin banyak. Akan tetapi ketika kita bersihkan terlebih dahulu itu nanti tidak akan menyebar najisnya. Cara membersihkannya itu sebelum kita siram kita hilangkan dulu najis ainiyahnya, yaitu baik dari bentuknya itu kita pakai lap ya, pakai kain atau pakai tisu. Kemudian kita lihat apakah warnanya masih ada ataukah rasanya masih ada ataukah baunya masih ada. Nah, kalau dari ketiga sifat itu masih ada semua, ya berarti ini belum menjadi dihukumi najis hukmiyah, berarti masih ainiyah. Ya, kita harus berusaha najis mutawassithah itu
menjadi najis hukmiyah, yaitu caranya ainiyahnya itu harus kita benar-benar bersihkan. Mulai dari baunya harus hilang, terus warnanya juga harus hilang, terus rasanya itu pun kalau kita pengen benar-benar atau bahasanya apa ya, kalau kita nggak jijik itu nggak apa-apa kita dijilat, tapi kan tidak mungkin. Jadi kita bisa melihat dari bentuknya saja, baik dari warna ataupun baunya ini sudah hilang. Kalau rasa mungkin tidak mungkin akan dijilat, tapi ya kalau pun dijilat itu memang menjadi apa ya, menjadi syarat untuk menghilangkan najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, makanya itu harus kita lakukan. Nah, ketika hukmiyah itu sudah hilang, ketika ainiyahnya itu sudah hilang, yaitu bentuk, warna, rasa ataupun baunya itu sudah hilang, maka akan menjadi najis hukmiyah. Nah, ini. Jadi najis mutawasitoh akan menjadi najis hukmiyah. Nah, cara menghilangkan najis mutawasitoh yang hukmiyah itu dengan cara cukup disiram. Nah, tidak perlu digosok-gosok lagi, berarti seumpama benda itu sudah bersih, sudah bisa kita katakan hukmiyah itu ketika sudah bersih, baik warnanya itu tidak ada, rasanya juga tidak ada, baunya juga tidak ada, berarti ini sudah dikatakan najis hukmiyah. Lah, cara menghilangkannya itu cukup kita siram. Nah, kita siram itu sudah selesai, itu sudah menjadi suci lagi. Nah, itu tata cara menghilangkan najis, ya tidak, ya pokoknya prakteknya itu seperti itu. Kalau najis mutawasito, seumpama ada benda, ada kotoran, nah itu caranya kita buang ainiyahnya terlebih dahulu, baik rasa, warna, bau itu harus kita hilangkan. Nah, setelah hilang akan menjadi najis hukmiyah. Nah, kalau hukmiyah dari ketika itu sudah hilang cukup disiram, itu seperti itu. Nah, kalau najis mukhalatoh itu kita persiapkan 7 ember, ya, semua 7 ember kita persiapkan, itu nanti kita beri air ember itu yang ketujuh itu. Nah, dengan catatan sebelum disiram dengan 7 ember itu, perkara yang terkena najis mukhalatoh itu sudah bersih terlebih dahulu. Contohnya ada orang menginjak kotoran babi. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu pakai air. Nah, tapi ini belum dihitung mensucikan. Nanti dihitung mensucikannya ketika menggunakan 7 kali basuhan itu. Nah, itu hilangkan dulu buat menggunakan air. Kalau sudah hilang, kalau sudah bersih, barulah disiram dengan 7 air, yang mana salah satu dari ke-7 ember tersebut itu harus dicampuri dengan debu. Boleh dari ke-7 ember itu kita campuri debu, semua boleh, nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu harus ada debunya, baik salah satu ataupun semuanya itu harus ada debu atau ada tanahnya. Kalau ke-7 itu tidak ada debunya, lah itu yang tidak boleh. Itu nanti bisa menjadikan cara mensucikannya itu tidak sah atau tidak bisa mensucikan ketika ke-7 ember itu bersih semua atau tidak dicampuri dengan tanah. Ya, intinya itu, pokoknya harus salah satunya itu dicampur dengan tanah. Nah, kalau mukhafafah itu mudah. Kalau seumpama ada bayi laki-laki kencing, nah, itu mudah untuk mensucikannya. Ya, kita lap dulu, kita bersihkan, cukup kita cipretkan air ke bagian yang terkena najis mukhafafah. Tapi air kencing ya, maksudnya ini air kencing. Kalau air besar, buang air besar itu langsung dihukumi najis mutawasitoh. Nah, najis yang bisa dihukumi mukhafafah itu hanya air kencing. Air kencingnya pun itu hanya bayi laki-laki, dengan catatan bayi laki-laki itu belum
makan apa-apa kecuali ASI, dan umurnya pun harus belum mencapai 2 tahun. Kalau sudah mencapai 2 tahun, contohnya 3 tahun, tapi dia belum pernah makan apa-apa kecuali ASI, ya sudah tidak bisa. Tetap langsung dihukumi dengan mutawasito. Pokoknya batas umurnya itu jangan melebihi 2 tahun. Maksimal itu 2 tahun. Kalau sudah di atas 2 tahun, itu langsung dihukumi najis mutawasito. Nah, berbeda juga ketika bayinya itu bayi perempuan. Kalau perempuan juga langsung dihukumi najis najis mutawasito, walaupun si bayi perempuan itu belum pernah makan apa-apa kecuali ASI, itu langsung tetap dihukumi najis mutawasito. Alasannya ada yang mengatakan karena air kencingnya bayi perempuan itu sangat bau, sangat menyengat, makanya langsung dihukumi najis mutawasito. Berbeda dengan air kencingnya bayi laki-laki, itu baunya tidak terlalu menyengat, jadi dihukumi najis mukhafafah. Berarti najis mukhafafah itu hanya berlaku untuk bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan itu langsung dihukumi najis mutawasito. Itu sekilas penjelasan dari saya. Mungkin nanti akan saya buatkan video praktek cara menghilangkan najis, baik najis mukhafafah, mutawasitoh ataupun mukhalatoh. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video kemarin saya menerangkan tentang materi dari beberapa najis, toharoh najis, baik dari najis mukhafafah, mukhalatoh ataupun mutawasitoh. Sekarang saya mau mempraktekkan cara menghilangkan najis mukhafafah. Cara menghilangkan najis mukhafafah, yang pertama, seumpama ini terkena air kencing dari najis mukhafafah atau najisnya bayi yang belum makan apa-apa dan belum berumur 2 tahun kecuali makan ASI atau minum ASI. Nanti cara mencucikannya yaitu cukup disiram atau dicipretkan. Tapi sebelum disiram itu pertama kali kita harus bersihkan terlebih dahulu najis ainiyahnya. Ini seumpama air kencing, kita elap dulu air kencingnya. Nah, setelah sekira kering, najis mukhafafahnya itu kering, ini baru langsung dicipretkan air. Nah, gitu. Ini sudah langsung suci apabila najisnya itu najis mukhafafah. Jadi langsung kita siram dengan air setelah air kencingnya itu dibersihkan terlebih dahulu. Itu cara menghilangkan najis mukhafafah. Kalau najis mukhafafah itu mudah, cara menghilangkannya itu mudah. Namanya juga mukhafafah, artinya ringan. Kemudian cara menghilangkan najis mutawasitoh, prakteknya seperti ini. Contohnya ini kotoran ayam. Kotoran ayam. Nah, cara menghilangkannya, pertama kali kita harus hilangkan ainiyahnya terlebih dahulu. Najis mutawasitoh yang ainiyah, yaitu najis yang mempunyai warna, rasa, bau, dan bentuk. Ini yang pertama harus dihilangkan terlebih dahulu. Sebelum disiram, sebelum disucikan, ini bentuknya harus hilang. Yang bisa diraba oleh panca indera itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Jangan langsung disiram pakai gayung ataupun apa, itu jangan, harus kita bersihkan terlebih dahulu. Caranya yaitu
Seumpama ini kotoran ayam atau templek ayam, ini dibersihkan terlebih dahulu kayak gini. Ya, kayak gini dibersihkan. Harus benar-benar bersih. Nah, harus benar-benar bersih. Ya, nanti dibersihkannya pakai kain atau pakai tisu terserah. Ini harus bersih terlebih dahulu. Nah, setelah kita hilangkan, kita lihat apakah baunya masih ada, apakah rasanya masih ada, apakah warnanya masih ada. Kalau salah satu dari sifat-sifat tersebut kok masih ada, oh berarti ini masih dihukumi najis ainiyah. Itu harus benar-benar hilang. Sampai warna, rasa, baunya itu harus hilang. Nah, kayak gini. Kalau dirasa semuanya sudah hilang, baik bau, rasa, ataupun warna sudah hilang, nah baru ini menjadi najis hukmiyah. Cara menghilangkannya bagaimana? Ya, kalau sudah menjadi hukmiyah, ya kita cukup siram, disiram dengan air. Ya, contohnya ini kayaknya cukup disiram pakai air, disiram sampai rata. Ini tunggu sampai kering, apa-apa, itu sudah menjadi suci. Disiram pakai air yang bersih, yang suci, mensucikan. Nah, kalau sudah seperti ini, oh baru nanti najisnya hilang, najis mutawasitohnya. Itu cara menghilangkan najis mutawasitoh. Nah, apa saja ini sudah hilang, sudah bersih, dan ini sudah suci. Kemudian yang terakhir yaitu cara menghilangkan najis mughaladah. Nah, kalau najis mughaladah, bagaimana cara menghilangkannya? Cara mensucikannya? Itu cara mensucikannya yang pertama yaitu kita harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Contohnya ini najis ya, kotoran anjing atau kotoran babi. Ini namanya najis mughaladah. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Ya, kita harus hilangkan ainiyahnya terlebih dahulu ini. Bentuknya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Jangan langsung disiram dengan 7 kali. Jangan. Tapi harus dihilangkan terlebih dahulu ainiyahnya atau bentuknya itu harus dihilangkan. Kalau dihilangkan, sudah dihilangkan seperti ini, ya sudah dianggap hilang. Kemudian barulah kita sucikan dengan cara membasuh 7 kali, yang salah satunya itu harus dicampur dengan debu. Ya, katakan ini kotoran babi sudah hilang, sudah dibersihkan pakai lap atau pakai tisu, terserah, itu sudah hilang, dianggap bersih, baru kita sucikan. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu disiram dengan 7 kali, yang mana dari ketujuh itu salah satunya harus dicampuri dengan debu, ataupun semuanya dicampuri debu juga nggak apa-apa, atau yang 2 ember atau 2 gayung dicampuri debu nggak apa-apa, 1 gayung nggak apa-apa, ataupun ketujuhnya dicampuri debu atau tanah juga nggak apa-apa. Yang penting salah satunya itu harus dicampuri dengan debu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, saya akan mencoba membersihkan debunya itu dibasuh atau diberikan di ketujuh basuhan. Nah, caranya seperti ini. Seumpama ini gayungnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama, anggap aja ini gayung ya. Gayung, anggap aja ini gayung yang mana berisi air. Cidok atau ember, sama saja. Yang pertama kita harus siram pertama. Tapi jangan lupa ya, setelah ainiyahnya atau bentuknya itu hilang terlebih dahulu. Yang pertama kita siram 1, 2, 3, 4, 5,
lagi kan sudah ke-6 ya, sudah 6 kali basuh kandang. Baru yang ketujuh itu dicampuri dengan tanah. Dengan tanah ini, contohnya ini tanah. Dimasukkan ke ember atau tempat untuk menyiram lah. Di sini saya gayung ya, pakai gayung. Ini dicampur debu. Debunya juga debu yang suci. Jangan debu yang terkena najis, itu jangan, tapi debu yang suci. Sampai airnya benar-benar keruh kayak gini. Nah, kalau sudah keruh, barulah kita basuh 1 kali lagi menjadi 7 basuhan. Ini contohnya. Ini kan keruh, airnya keruh. Nah, ini baru disiram. Ini debu. Nah, begitu cara menghilangkan najis mukhalafah. Ya. Ini hanya sekedar membuat praktek kecil-kecilan, tapi nanti kalau praktek benerannya yang memakai gayung 7 dengan 7 siraman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang salah satunya yang ketujuhnya diberi debu, atau yang keenamnya diberi debu nggak apa-apa, atau ke 1 sampai 7 diberi debu juga nggak apa-apa. Demikianlah tutorial cara menghilangkan najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak dosen yang telah membimbing saya selama ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.